Shalom, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 403 ayat 1. Pus rohaku di Tuhanku, daftar bentar hirimau. Ondo tong tong tangi aku, tulang bumbu amatau. Lobi pus dorohaki, sai patulus sunai. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari Senin 8 Agustus 2022 tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9. Demikian bunyinya. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam." Alai borngini di ida si Paulus di bagasa todina ma Tuhani nama doktibana, unang mahoma biar hata homma unang mahoma hom. Damang Dainang, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, rasa takut yang terjadi dalam kehidupan kita sering menjadikan kita tidak mampu untuk mensyukuri, tidak mampu untuk dapat merasakan optimis akan masa depan kita. Rasa takut itu adalah sesuatu akibat pertama daripada dosa, di mana ketika Adam dan Hawa sudah melanggar perintah Tuhan dengan mendengarkan bisikan iblis, maka mereka langsung merasa takut untuk bertemu dengan Tuhan penciptanya, Tuhan yang memberkati dia. Mereka bersembunyi ketika dikatakan bahwa Tuhan berjalan-jalan di dalam Taman Eden. Mereka bersembunyi karena mereka takut untuk berjumpa dengan Tuhan karena mereka sudah merasa salah. Takut karena berdosa. Takut karena melanggar perintah Tuhan. Dan ketakutan-ketakutan itu semakin besar dalam kehidupan manusia. Di mana manusia bukan hanya sekedar takut untuk bertemu dengan Tuhan, tetapi manusia juga menjadi takut dan khawatir di dalam kehidupannya untuk masa depannya. Sebagai orang Batak, kita mungkin sering merasa takut dalam kehidupan kita. Ketika kita sebagai seorang orang tua yang sudah diberkati Tuhan dengan anak-anak, kita takut ketika anak-anak kita belum mempunyai pasangan hidup. Ketika mereka juga sudah menerima yang disebut dengan pemberkatan pernikahan anak-anak kita, kita juga khawatir, kita juga takut tentang bagaimana mereka mempunyai anak supaya kita mempunyai cucu. Ketakutan, kekhawatiran kita itu di situ juga. Ketika kita juga sudah mempunyai cucu, anak-anak kita sudah bekerja, kita juga takut bagaimana nanti kehidupan depannya. Apakah ada materi, apakah ada harta, apakah semua bekal mereka cukupkan. Ketakutan-ketakutan itu muncul dalam kehidupan kita yang menjadikan kita tidak mampu lagi mensyukuri berkat Tuhan. Kalau saat ini Paulus disapa oleh firman Tuhan melalui penglihatannya, dikatakan di situ, jangan takut. Tetaplah memberitakan firman Tuhan, jangan diam.
Ini merupakan jawaban Tuhan dalam situasi kehidupan Paulus pada saat itu. Ketika dia memberitakan firman Tuhan di Korintus, dia bertemu dengan orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang mau membaptiskan Kristus. Tetapi dia juga bertemu dan menghadapi tantangan persoalan. Hambatan daripada orang-orang yang mau mengusir dia, yang menghujat Kristus. Yang mau menganiaya Paulus. Oleh karena itu Paulus, karena takut, dia mau meninggalkan Korintus. Dia mengibaskan debu tanah sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jika kamu pergi ke satu tempat dan mereka tidak mau menerimanya, kibaskan debu tanah supaya mereka menanggung dosa mereka sendiri. Paulus melakukan itu untuk meninggalkan kota Korintus. Tetapi dikatakan suatu malam dia dijumpai oleh Tuhan. Berfirman Tuhan kepada Paulus, jangan takut. Tetaplah, teruslah memberitakan firman Tuhan. Jangan diam. Paulus dikatakan, teruslah memberitakan firman Tuhan. Jangan diam. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktu. Tuhan memakai Paulus untuk memberitakan firman secara terus-menerus. Jangan pernah berhenti. Karena ketika manusia berhenti untuk memuji Tuhan, maka batu-batu juga dapat berbicara dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu dikatakan kepada kita pada saat ini, jangan takut untuk memberitakan firman Tuhan. Jangan takut karena itu hanya dapat membunuh daging, tidak dapat untuk membunuh jiwa. Karena Tuhanlah pemilik jiwa manusia. Tuhanlah pemberi kehidupan manusia. Oleh karena itu jangan pernah takut akan kuasa-kuasa dunia ini. Tetapi teruslah memberitakan firman Tuhan. Jangan pernah diam, jangan pernah berhenti. Damang dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, apa yang dikatakan kepada kita pada saat ini? Mungkin dalam kehidupan kita banyak menghadapi ketakutan-ketakutan yang berbanding lurus dengan kekhawatiran kita. Rasa khawatir kita yang sering kita kaitkan itu ke rasa khawatir itu dengan kepemilikan. Maka firman Tuhan mengatakan kepada kita saat ini, jangan takut, teruslah memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan pada saat ini dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Dengan mempergunakan media elektronik. Sehingga semua orang akan dapat memberitakan firman Tuhan. Tetapi yang terutama kita harus ingat. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus. Jangan orang lain saya khotbah, tapi saya sendiri ditolak. Tetapi mari kita mengikuti apa yang dikatakan oleh mantan Ibu Rusaka Bibi. Jamitakku do ngolukku do jamitakku. Khotbahku adalah pemberitaan firman itu adalah hidupku sendiri dan hidupku yang menjadi pemberitaan firman Tuhan. Kita adalah surat Kristus yang dapat dibaca, yang dapat dilihat oleh semua orang. Melalui perilaku kita, melalui perbuatan-perbuatan kita, melalui tingkah laku kita, cara berbicara kita, cara kita bertindak. Oleh karena itu dikatakan kepada kita saat ini, jangan takut ketika Anda ditempatkan di satu tempat. Jangan takut ketika Anda hanya seorang diri di tempat yang tidak seman dengan kita. Karena itu bukan hanya kebetulan saja, tetapi ada rencana Tuhan di situ bagi kita. Begitu Tuhan menempatkan kita di tempat itu, di lokasi itu, di daerah rumah kita itu, supaya melalui rumah kita, maka kabar baik, kabar keselamatan itu sampai kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Ketika mereka melihat perbuatan-perbuatan baik yang ada dalam hidup kita. Jangan takut.
Karena Tuhan yang punya hidup. Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan mampu menolong kita. Asalkan kita mau berserah diri. Asalkan kita mau meminta Roh Kudus-Nya bekerja dan menguasai seluruh kehidupan kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita sehari-hari. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa Surga, jika hari ini Kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat mendengar sapaan firman-Mu, di mana firman mengatakan kepada kami, supaya kami tidak takut untuk memberitakan firman, supaya kami jangan hanya berpuas dengan berdiam diri saja, tetapi kami akan memberitakan firman-Mu melalui perbuatan-perbuatan kami, melalui tingkah laku kami, melalui pekerjaan kami yang baik dan benar. Terima kasih Bapa Surga, kuatkan kami, mampukan kami, biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati kami masing-masing. Terpujilah Kau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat memberitakan firman Tuhan melalui kehidupan dan pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Horas.